Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Hari Bakti Radio ke-78 tahun 2023, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfali lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirat wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh wa iza tuliyat alaihim ayatuh zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sembari kita bergabung dengan kantor pusat untuk penyulutan obor, kita saksikan terlebih dahulu pemutaran audio visual profil RRI Lok Sumawe dan beberapa greeting dari Satker stakeholder RRI Lok Sumawe. Tanggal 11 Juli 1995, RRI Lok Sumawe diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sutrisno yang terletak di Menasah Blangkandang, Kecamatan Muara II, Kabupaten Aceh Utara.
Tanggal 18 November 1998, situasi dan kondisi Aceh yang tidak kondusif saat itu membuat kantor RRI Lok Sumawe terbakar. Maka RRI Lok Sumawe berkantor sementara di Stadion Reklamasi Pusong sampai di awal tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2003, RRI Lok Sumawe berpindah tempat ke Jalan Tengku Cik Ditiro nomor 1 Lancanggaram, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe dengan menyewa 3 unit toko. Februari 2004, RRI Lok Sumawe berpindah alamat ke Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempo Tengah, Lok Sumawe yang merupakan kantor dan studio permanen. Tahun 2016, siaran RRI diharapkan dapat menjangkau beberapa kabupaten. Pemda Kabupaten Aceh Utara memberikan lahan seluas 1,5 hektar yang terletak di Desa Menasah Pulo, Kabupaten Aceh Utara. Penambahan lahan tersebut digunakan untuk pemancar Programa 3, sedangkan pemancar di Jalan Petua Ibrahim Tumpuk Tengah Lok Sumawe untuk Programa 1 dan Programa 2 sampai dengan sekarang. Lembaga Penyiaran Publik RRI Lok Sumawe terletak di Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Kota Lok Sumawe, Kecamatan Banda Sakti, diperkuat dengan 2 titik pemancar di Tempok Tengah Lok Sumawe dan di Desa Pulau Syamtalira Arun, Aceh Utara. Pemancar di Tempok Tengah memperkuat siaran Programa 1 dan Programa 2, sedangkan pemancar di Desa Pulau memperkuat siaran Programa 3. LPP RRI Lok Sumawe mengudara setiap hari selama 19 jam melalui Programa 1 FM 89,3 MHz dengan tagline siarannya Pusat Pemberdayaan Masyarakat, dan Programa 2 FM 95,2 MHz dengan tagline Pusat Kreativitas Anak Muda. Sedangkan Programa 3 FM 97,9 MHz dengan tagline Jaringan Berita Nasional. Siaran RRI Lok Sumawe juga dapat didengar melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat didownload melalui aplikasi Play Store dan juga App Store pada smartphone, dan telah mengembangkan teknologi siaran melalui RRI Net radio visual dengan tagline Tonton yang Anda dengar, dengan muatan konten pendidikan, informasi dan hiburan serta jangkauan siaran yang luas. RRI Lok Sumawe juga memberikan ruang kepada instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, organisasi kepemimpinan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bermitra dalam mensosialisasikan program unggulannya melalui siaran RRI, baik on air maupun off air. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Lok Sumawe. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Syahputra, Ketua Panwasli Lok Sumawe, mengucapkan selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-78. Semoga selalu berjaya sepanjang masa, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orija Santipa, Kepala BPS Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-78 tahun. Semoga RRI menjadi media yang independen, mandiri, dan terpercaya. Tetap semangat dan terus bangkit dari segala sisi sesuai tema Hari Radio tahun ini, transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Bakar Ismail, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Lok Sumawe. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-78 tahun. Semoga RRI menjadi media yang independen dan mandiri dan terpercaya.
Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Gunawan, Wakil Ketua Tastafi dan Sekjen Huda Al-Usmami, mengucapkan selamat Hari Radio ke-78. Hari Radio tidak terpisahkan dari RRI yang berdiri sebulan setelah Radio Hosokyoku milik Jepang dihentikan 19 Agustus 1945. 11 September 1945, 78 tahun yang lalu hingga sekarang, RRI tetap menjadi pilihan untuk informasi, edukasi, serta hiburan. Apalagi dengan tema tahun ini, transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. RRI pasti akan merajai dunia informasi Indonesia. RRI pilihanku untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air pada usia ke-78 tahun ini kiranya semakin berkiprah dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik. Dengan tema transformasi multiplatform untuk Indonesia maju, semoga RRI tetap semangat dan bangkit dari segala sisi. Saya Sem Febri Marihot Simbolon, Kepala KPPN Lok Sumawe, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Kantor Pusat Jakarta untuk persiapan penyulutan obor Tri Prasetya. Iya, 78 tahun Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia, di mana Indonesia bulan lalu kita juga memperingati ke-78. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar, kita akan sama-sama membaca doa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA, Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon kepada seluruh hadirin, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, seraya berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin doa pada kesempatan hari ini dengan syariat agama Islam dan untuk yang lainnya agar bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, ampunilah segala khilaf dan salah kami, khilaf dan salah para pemimpin-pemimpin kami, khilaf dan salah orang tua kami serta saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Syakur, Tuhan yang melimpahkan keberkahan, kami bersyukur karena atas berkat rahmat-Mu, hari ini tanggal 11 September tahun 2023, kami merayakan ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-78. Berkat limpahan karunia-Mu, seiring berjalannya waktu, RRI telah hadir menemani kami, warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia. RRI hadir dengan kemasan program, acara dan tayangannya, berkiprah menyajikan informasi, memberikan edukasi dan juga literasi. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir,
Tuhan yang menganugerahkan segala limpahan rahmat. Anugerahkanlah keberkahan hidup kepada pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh karyawan-karyawati, angkasawan dan angkasawati yang berkiprah mengudara melalui RRI ini, serta pupuklah motivasi dalam diri kami untuk terus berkembang memajukan RRI yang kami cintai. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang mengabulkan segala permohonan, kami memohon kepadamu, semoga RRI semakin hari semakin tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat untuk menyuarakan suara-suara Indonesia. Dan tentunya kami memohon kepadamu, mudahkanlah langkah kami untuk mewujudkan transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Radio Republik Indonesia, transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. Sudah 78 tahun lamanya, RRI terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Senantiasa memberikan informasi, hiburan, dan perekat persatuan bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Semoga dengan bertambahnya usia, RRI mampu terus berinovasi, beradaptasi, menjadi lembaga penyiaran kebanggaan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, saya Indra Safri mewakili teman-teman pelatih seluruh Indonesia ya, dan pelatih tim nasional, mulai dari pelatih senior sampai pelatih U17, mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-78. Semoga RRI tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Semangat menolak menyerah. Menantikan pukul 11.
Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Kepada seluruh kepala stasiun RRI se-Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya RRI. Sambutan utama Radio Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ketua Komisi ASN, Profesor Agus Pramusinto, juga Bapak Raja Sabta Otohari, Presiden NOC Indonesia, Bapak Doni Yuskiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Al-Haris, Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Iman Gunarto, Kepala ANRI, juga Ibu Niken Widiastuti, mantan Dirut RRI, Bapak Muhammad Ruhanuddin, mantan Dirut RRI, juga yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, para kolega, direktur, juga yang kami hormati seluruh tamu undangan, para Purna Bakti RRI, para Kasatker di seluruh Indonesia, angkasawan kasawati, serta ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasanya hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-78 Radio Republik Indonesia tahun 2023. Pada hari ini, angkasawan-angkasawati RRI di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, secara serentak menyelenggarakan prosesi penyulutan obor Triprasya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-78 tahun 2023. Ini merupakan momentum penting bagi kita untuk mengingat kembali tekad yang terkandung dalam Triprasya RRI. Keberpihakan RRI hanyalah kepada kepentingan negara, dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tema peringatan ulang tahun ke-78 RRI kali ini adalah transformasi multiplatform menuju Indonesia maju. Tema ini menandai komitmen dan ikhtiar kita untuk memperkuat RRI sebagai media multiplatform berbasis radio yang bekerja untuk memajukan bangsa, sebagaimana para pendahulu RRI menyebutkan dalam Triprasya, mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa. Dengan segala tantangan dan di era digital saat ini, saya minta kepada angkasawan-angkasawati terus bekerja keras dan optimis agar tantangan bisa kita ubah menjadi peluang yang bisa membawa RRI lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, kita perlu terus membangun kapasitas dan meningkatkan kompetensi SDM, juga inovasi dan kolaborasi. Kita semua harus terlibat bergandengan tangan untuk memajukan RRI sebagai radio multiplatform. Di tengah menurunnya pendengar radio, menyadari disrupsi tidak akan bisa membalikkan kita seperti di masa lalu, di mana RRI pernah menikmati kejayaan sebagai sumber informasi utama. Bapak Ibu, selanjutnya pada momentum 11 September 2023 ini, izinkan kami RRI meluncurkan logo baru yang berisikan harapan dan semangat baru, komitmen dan ikhtiar RRI untuk bisa hadir secara kokoh di era digital, di era multiplatform. Font-font layaknya simbol digital mengingatkan kita untuk senantiasa hadir di platform digital yang ada dengan membawa nilai-nilai keindonesiaan, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hadirnya logo baru RRI juga mengisyaratkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih rendah hati dalam melayani masyarakat sebagai cara kita untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada publik. Era digital membawa RRI terus meningkatkan layanan digitalnya dengan versi baru RRI Plego yang sekarang kita namakan sebagai RRI Digital, memberikan fitur baru
dan ruang interaksi beragam komunitas untuk memberikan ruang komunikasi dua arah sebagai ruh era komunikasi digital sambil terus memperkuat jati diri dan budaya bangsa, mendiseminasikan informasi, mengedukasi, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat untuk kepentingan bangsa. Pada kesempatan ini, kami menyambut pemilu 2024, kami ingin menegaskan kembali komitmen RRI sebagai radio pemilu yang merupakan wujud tanggung jawab RRI menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Selain itu, dalam fungsinya sebagai media pembangunan, RRI terus memperkuat komitmennya sebagai radio UMKM, di samping kita sediakan ruang komunitas digital bagi para pelaku UMKM dalam platform RRI Digital sebagai wujud tanggung jawab RRI untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini perkenan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya pada acara hari ini. Kami berharap Bapak Ibu terus bersinergi dengan kami untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Kepada angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras, kreativitas, dan loyalitas dalam membangun reputasi RRI. Namun, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian dan prestasi yang kita peroleh. Mari terus berinovasi dan berkarya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi semua niat baik kita untuk memajukan LPPRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om. Dari generasi ke generasi, Radio Republik Indonesia siap melangkah lebih maju untuk misi Satu Indonesia, membangun ekosistem media publik lebih tajam dan aktual, pusat informasi dan hiburan yang terintegrasi dan inklusif. Radio Republik Indonesia hadir menciptakan persatuan, memberikan wawasan untuk menghadirkan Indonesia pada dunia.
di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Kaya budaya alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Sesungguhnya sesungguhnya kita Indonesia sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Iya, baik, berikut sambutan Kepala LPP RRI Loksmoe kepada Ibu Hajah Siti Sarasulan SSN MSN, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh barokah Allah ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keselamatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Andes Imran MSI MA Cidi. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Humas Bapak Musten Ararli. Terima kasih Bapak sudah hadir pada acara kami hari ulang tahun RRI yang ke-78. Kemudian kami mengundang juga Dandim 0103 Aceh Utara yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Yufrizal. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Letkol Hasibuan yang sudah mewakili, berkenan hadir, mewakili dari Bapak dan Lanal. Terima kasih, salam hormat kami kepada beliau Bapak. Dan selamat ulang tahun juga ya Pak, Angkatan Laut Pak Imran, 10 September. Jadi jarak 1 hari ya. Jadi kita kemarin saling tukar papan bunga. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa atensi dari mitra-mitra kami Forkopimda. Kemudian hadir pula Kapolres Lok Sumawe yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibda Arizal SH, Kapolsek Banda Sakti. Terima kasih Bapak. Kemudian dari KPPN, Kepala KPPN yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Teguh Sucipto. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih sudah mewakili Pak Sem. Tadi juga saya sudah terima WA beliau, terima kasih. Kemudian yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya Kepala KPKNL Lok Sumawe. Hadir langsung, terima kasih Bapak Nofrizal, terima kasih banyak. Kemudian Kepala Kantor Pajak Pratama yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Lutwi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemudian yang kami banggakan, tidak lupa ini Ketua MPU Tengku Abu Bakar Ismail Abati, terima kasih Tengku yang selalu mendampingi kami LPP RRI Lok Sumawe dari pagi sampai pagi kembali, luar biasa. Jadi kami tidak bisa melewatkan Bapak, harus selalu mendampingi RRI Lok Sumawe. Sekali di udara tetap di udara. Seperti apa yang kemarin kami mohon untuk ucapan beliau, harus ada ini Bu Leha, beliau, saya bilang gitu. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di RRI Lok Sumawe. Kemudian mohon izin nih karena berkenan hadir, saya sebut satu persatu. Kajari Lok Sumawe, terima kasih sudah berkenan mewakili, diwakili oleh Bapak Adam Aulia. Terima kasih Pak Adam. Kemudian terima kasih juga atas kehadirannya Ibu Yus, Ketua IWAPI yang senantiasa hadir dalam setiap acara
RRI Lok Sumawe. Tidak hadir on off air saja, tapi on air. On air, off air, luar biasa. Iya, salam hormat buat teman-teman juga semuanya, Bu Yus. Yang tadinya mau minta izin Pak PJ, teman-teman IWAPI mau dibawa ke sini semua, tapi kita tempatnya yang tidak cukup. Insya Allah mudah-mudahan Desember akan ada kegiatan bersama dengan IWAPI. Terima kasih. Kemudian yang terhormat pula dari Bandara Malikus Saleh, Bapak Sofyan yang tadinya berkenan akan hadir, mudah-mudahan masih dalam perjalanan atau tadi sudah berkenan menyampaikan ucapan selamat kepada kami. Terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini hadir, terima kasih Bapak, Pak Batiar SHMH, terima kasih mewakili beliau, berkenan hadir, salam hormat untuk beliau Bapak. Kepala BMKG Malikus Saleh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Karindra. Ya, terima kasih. Tidak lupa Ustadz Khairunasri, terima kasih Bapak, selalu hadir di on air dan off air kami. Luar biasa, yang insya Allah nanti setelah ini kita akan dengan tema yang sudah terpampang di depan, mudah-mudahan ada inovasi dan kreasi dalam ke depan dakwah kita. Amin. Kami undang pula, tidak lupa ini, senior kami, beliau adalah Pak Tias Anggoro, Pak PJ Wali Kota. Pak Tias Anggoro, beliau dulu sebagai Dewan Pengawas kami Pak. Tahun berapa Bapak, lupa saya? 2010 sampai 2015. Pak Tias Anggoro saat itu di Jakarta. Alhamdulillah tidak menyangka kami bisa ketemu di Lok Sumawe Pak PJ. Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sempat kaget gitu. Ternyata dulu waktu saya masih staf di RRI Semarang, RRI Solo dan RRI Semarang ya Pak Tias, saat itu kami di belakang Pak Tias Anggoro Pak. Sampai sekarang saya masih di belakang beliau. Ya, baik. Terima kasih Pak Tias. Ya, terima kasih luar biasa. Dari dulu muda terus. Terima kasih, Masya Allah. Kemudian terima kasih juga atas kehadirannya. Dari media juga ada ya. Dari Serambi dan media online juga kami undang Mbak BJ, mohon izin. Mudah-mudahan berita acara-acara rangkaian Hari Radio juga akan dimuat, diunggah dalam berita-berita online. Kami juga mengundang Geci Tempuk Tengah. Pak Geci belum hadir. Iya, tapi sudah menyampaikan salam atas hari ulang tahun RRI. Dan terutama juga ada pensiun RRI Lok Sumawe, Pak Mirza ya namanya, Pak Nazar, ya Pak Nazar. Terima kasih Pak, sering kita ditengok ya Pak ya, Pak Nazar ya namanya, Pak Nazar. Terima kasih Pak Nazar. Alhamdulillah kami bisa bertatap muka dengan Bapak saat ini tidak berbarengan acara. Kami undang 2 pensiunan, alhamdulillah yang satu diwakili oleh keluarga juga dari Pak siapa Bu Mala? Pak Usman, iya alhamdulillah ada 2 pensiunan RRI. Kemudian tentunya terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar LPP RRI Lok Sumawe yang sudah dari rangkaian Hari Radio dari awal sampai akhir nanti di puncaknya tanggal 13 September pergelaran budaya. Mohon izin Pak BJ, jadi RRI terus acaranya nggak berhenti-berhenti seperti itu. Jadi terima kasih. Dan mudah-mudahan acara rangkaian semua acara ini senantiasa kita diberikan keselamatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai dengan yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Ibu semua dari Forkopimda, luar biasa penghormatan bagi kami, LPP RRI Lok Sumawe, Pak PJ Wali Kota selalu hadir, Masya Allah ini luar biasa bagi kami Bapak. Kemudian dari Lanal juga, dari Lanal dan Forkopimda semuanya. Tidak hadir di off air tapi on air juga hadir. Lewat kami hubungi on air juga luar biasa. Jadi alhamdulillah terima kasih karena sesuai dengan tema kami dalam Hari Ulang Tahun RRI yang ke-78. Transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Jadi kami LPP RRI akan senantiasa mengawal pemerintah Republik Indonesia, dan tentunya RRI akan senantiasa bersama Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih sekali lagi, apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang senantiasa mendukung kami untuk bersama-sama mendampingi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah untuk kita laksanakan bersama. LPP RRI Lok Sumawe selalu membuka untuk bersinergi, berkolaborasi untuk kegiatan kita bersama di Lok Sumawe. Saya kira ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya sambutan PJ Wali Kota Lok Sumawe kepada Bapak Dr. Andes Imran, MSI, MACD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memelihara kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di sini untuk memperingati dan mengucapkan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-78 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Dandrem atau yang mewakili, kemudian Bapak Dan Lanal atau yang mewakili, kemudian segenap unsur Forkopimda, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili, kemudian juga Pak Ketua PN atau yang mewakili, kemudian juga di sini hadir juga dari Aceh Utara Pak Bupati atau yang mewakili, segenap unsur Forkopimda Aceh Utara, kemudian di sini juga hadir
dari Lembaga Keistimewaan Aceh, ada Pak Ketua MPU, mungkin juga ada yang mewakili dari MAA, kemudian MPD, dan Baitul Mal, kemudian tentunya segenap instansi vertikal yang ada di Lok Sumawe, dari Kementerian Keuangan, kemudian juga tentunya dari satuan-satuan TNI AD yang ada di Lok Sumawe, kemudian tentunya senior RRI, ya, para pensiunan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, segenap organisasi kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah, dan mitra dari RRI, insan pers, ya, yang hadir juga pada kesempatan siang hari ini. Tentunya pada hari ini yang sangat kami banggakan adalah Ibu Kepala RRI Lok Sumawe beserta seluruh jajarannya, ya, yang memperingati hari ke-78 RRI, ya. Ini kalau kita lihat angka yang tidak begitu kecil, ya. RRI ini ada semenjak negara Republik Indonesia ini ada. Makanya Bu, hari ini walaupun ini suara parau-parau, saya juga ini paksakan untuk hadir di sini karena saya bergembira sekali, ya, selama ini RRI luar biasa dalam mendukung aktivitas dari pemerintah Kota Lok Sumawe. Selamat sekali lagi saya ucapkan pada kesempatan siang hari ini. Ini sudah 1 minggu Bu, ini suara nggak ada, kerja terus, makanya kayak seperti ini gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, RRI, ya, kalau saya bisa katakan adalah suatu institusi yang harus ada dan harus dipertahankan keberadaannya. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat dari sejarah, ya, kalau tidak ada radio, saya pikir keberadaan Indonesia ini tidak akan diketahui oleh dunia. Kemerdekaan Indonesia yang kita raih pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak akan mungkin itu tersebar ke berbagai negara yang ada di dunia. Aceh, ya, di sini sangat mensupport terkait dengan keberadaan RRI ini. Bagaimana dulu ketika di saat, ya, semua itu blokade dilakukan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, tapi dengan radio Rimba Raya pada waktu itu, ya, dari Aceh menyebarkan keberadaan pemerintah Indonesia, menyebarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia pada waktu itu. Sungguh tidak kita bayangkan apabila tidak ada radio ataupun radio Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Bagaimana kita ini negara Republik Indonesia dikenal, bahkan diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa lain maupun negara-negara lain yang ada di dunia ini. Di umur yang sangat mature, saya katakan, yang sangat dewasa sekarang ini, saya pikir tema transformasi multi-platform untuk Indonesia maju memang sudah menjadi suatu keharusan. Tidak hanya untuk RRI, tapi juga untuk seluruh pelaku industri, termasuk juga pemerintah ini sekarang ini. Transformasi digital, transformasi teknologi, informasi, komunikasi, itu harus dan keharusan, ya, yang dilakukan oleh berbagai macam elemen tersebut. Ya. Kalau ini tidak segera kita lakukan transformasi,
Ini nanti ini ya semua ini unsur pemerintah ini akan ketinggalan dengan ini, dengan perkembangan yang dialami oleh lingkungan kita. Ya. Kita tidak bisa bayangkan nanti kalau seluruh ini berita, informasi baik dalam negeri maupun luar negeri ini dimonopoli oleh swasta. Kalau tidak ada unsur pemerintah itu di dalamnya. Ya. Segala kebijakan, ya, kemudian segala peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, apabila ini tidak ada yang satu yang mengontrol terkait dengan informasi berita. Di sini kita ada RRI, ada TVRI. Saya pikir ini akan menjadi kalang kabut kita semua nantinya. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini post-truth namanya, begitu. Ya, kebenaran di atas kebenaran, cobalah. Kebenaran ada di atas kebenaran ini sekarang ini. Kalau tidak ada yang menyaring, tidak ada yang memfilter, ya, tidak ada yang menjaga itu terkait dengan informasi ini, saya tidak tahu itu. Ya, kita sendiri itu tidak akan percaya kepada diri kita sendiri mungkin lagi nantinya. Gitu. Kalau tidak ada itu yang memfilter itu. Nah, RRI saya pikir punya peran yang sangat penting untuk hal itu. Ya, melakukan transformasi digital, ya, mengubah itu pola layanan, kemudian mengubah cara penyiaran, publikasi, dengan menggunakan tentunya platform teknologi itu. Dan tentunya harus berbagai macam ini sekarang itu jalurnya, medianya, ya, forumnya itu harus dimulai. Kalau tidak itu nanti ada segmen-segmen tertentu itu yang tidak terisi, itu yang berbahaya itu bagi masyarakat. Dan saya yakin RRI itu punya jaringan yang sangat kuat. Ya, kalau kita lihat itu salurannya atau frekuensinya itu kan sampai ke pelosok-pelosok desa itu juga bisa tercapai. Gitu. Ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki RRI, yang tentunya dengan kekuatan ini harus dapat dibangun menjadi lebih baik. Ya, transformasi multi-platform ini menjadi salah satu solusi kita untuk menyeimbangkan, untuk menyaingi perkembangan teknologi yang dimiliki oleh radio-radio swasta lainnya maupun radio-radio negara lain ya di belahan dunia lain. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Luxmawe selain mengucapkan selamat, tentunya akan terus mendukung ya, aktivitas yang dilakukan oleh RRI khususnya di Luxmawe. Ya benar kata Bu Kepala tadi. Ya kalau saya udah diminta oleh RRI itu nggak bisa nolak gitu Pak. Terkecuali saya itu ada di ini. Terkecuali saya ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Walaupun serak-serak kemarin itu hari Minggu itu diminta juga itu tampil on air Pak. Tapi saya bilang ini suaranya lagi serak. Diminta nyanyi saya kemarin itu saya bilang putar aja itu lagu saya bilang. Tapi inilah bentuk dukungan kami Bu dari Pemko Luxmawe kepada keberadaan RRI yang ada di sini. Dan tentunya pada kesempatan ini juga saya senantiasa mendoakan RRI ini tetap jaya. Ya, jaya di udara terus. Tidak hanya jaya udara di udara dalam mempublikasikan, tapi juga harus jaya di darat ketika tampil on air itu Ibu. Ya, jadi itu semua itu harus kita kawal gitu ya. Selain dari itu saya juga berharap ya menu-menu yang ditawarkan ke depan oleh RRI mungkin nanti itu kualitas, kapasitas ya, itu perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu, termasuk juga kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada di RRI. Kami sebenarnya punya tugas itu yang hampir sama dengan RRI, itu bagaimana mengawal ini pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga di sini juga pada kesempatan ini juga saya sampaikan Pemko Luxmawe juga
mengawal itu bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu bisa berjalan dengan baik. Kemarin itu secara khusus juga pada minggu yang lalu ya Bu Wulan, kita itu melakukan seminar ya talk show dialog terkait dengan pemilih cerdas, dan mudah-mudahan ini terus bisa digelorakan. Perlu terus itu dikumandangkan oleh RRI, karena tentunya kita ke depan mengharapkan ya yang terpilih ya menjadi pemimpin kita, menjadi wakil kita, itu adalah orang-orang yang mempunyai integritas, punya kapasitas dan kapabilitas itu dalam memimpin daerah maupun dalam memimpin negara, ataupun yang menjadi corong aspirasi masyarakat itu di legislatif. Ya, oleh karena itu ini sosialisasi itu perlu terus dilakukan nih Bu Wulan. Karena kita tahu kalau menurut perhitungan kami ini di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, kebetulan saya Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, ini sekarang ini mungkin hampir sekitar 50% lebih itu. Bahkan hampir 60% itu. Pemilih pada tahun 2024 yang akan datang itu adalah pemilih pemula. Dan didominasi oleh kaum milenial. Ya, kaum milenial yang tentunya pola pikir, kemudian itu cara bertindak, cara berkomunikasi itu jauh dibandingkan dengan kita ini yang generasi X maupun generasi Y gitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi perhatian kita. Artinya cara-cara kita mensosialisasikan, cara-cara kita menyampaikan juga harus punya metode tersendiri. Ini juga saya titip kepada Pak Ustadz yang terus setiap pagi mengisi ini acara pengajian. Ya, tolong ini juga Pak, banyak kebijakan kita ini yang perlu disupport ini sekarang ini. Ya, saya ini dengan Pak Kepala MPU tiap kali mendiskusikan ini. Ya, fungsi sebuah kota itu sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Sebenarnya itu sebuah kota itu mampu menampilkan itu wilayahnya yang bersih, mampu menampilkan wilayahnya yang tertib, indah, nyaman bagi siapa saja, dan ada unsur kreativitas dan inovasi di dalamnya. Di samping itu, Pak, tentunya sebuah kota diharapkan itu adalah ramah bagi siapapun, bagi golongan manapun, termasuk dari usia manapun. Gitu. Oleh karena itu, saya sangat berharap unsur-unsur ini bisa menjadi juga tema di dalam itu penyampaian kuliah subuh atau kuliah Jumat yang ada di RRI Loksmawe. Demikian. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada RRI, kemudian juga saya mengucapkan jaya dan sukses selalu, dan tentunya kami mendoakan RRI ya tetap mengudara sampai kapanpun juga. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Karena suara ini nggak bisa semangat, biasa semangat kita nyampaikan pidato. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia. Iya, baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Ketua MPU Kota Loksmawe Tengku Haji Abu Bakar Ismail. Kepada Abati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula prosesi penyulutan obor Tri Prasetya Hari Bakti Radio ke-78 tahun 2023.